Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di bab isim sifat. Ini pertemuan kedua kita ya. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa itu isim sifat. Kita ulangi sedikit lah. Isim sifat itu adalah kata sifat yang berfungsi untuk memberikan keterangan atau menjelaskan kondisi dari suatu benda. Jadi kita punya benda, kita jelaskan benda itu kenapa gitu. Apakah benda itu besar, benda itu kencang, benda itu kecil, benda itu panjang, atau benda itu baru, benda itu lama, benda itu tebal, itu tinggi. Itu kita jelaskan dengan yang namanya kata atau isim sifat. Ya teman-teman. Kemudian kita juga pelajari bahwasanya untuk membentuk kalimat itu kita harus membutuhkan benda dan sifatnya. Benda dan sifatnya. Gak bisa hanya benda saja, gak bisa hanya sifatnya saja. Ya, dan urutannya harus benda dulu baru sifatnya. Dan kemarin kaidah yang kedua bahwasanya jika bendanya mudzakkar, maka kata sifatnya juga harus mudzakkar. Saat bendanya muannats, kata sifatnya harus muannats. Tinggal dilihat tak marbutahnya. Seperti yang Ustaz contohkan kemarin, pakai kata faslun. Jadi al-faslu kenapa? Ternyata al-faslunya besar, al-faslu kabirun. Atau luas, al-faslu wasi'un. Kemudian kata lain al-madrasatu sekolah. Al-madrasatu kenapa? Ternyata al-madrasatu luas, wasi'atun. Tadi al-faslu wasi'un, al-madrasatu wasi'atun. Nah, sekarang kemarin kita sudah menghafalkan beberapa kata sifat ya. Ada tawilun, kemudian qasirun, ada sakhinun, ada raqiqun, ada amiqun, ada dhahlun, ada apalagi itu? Ada wasi'un, ada dayyiqun, ada nadhifun, ada wasikhun, ada safin, ada kadirun, ada kabirun, ada saghirun, macam-macam. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kata-kata sifat tersebut dalam sebuah kalimat. Bisa kita lihat di papan tulis, ya sudah ada di belakang Ustaz. Tuh, kita baca di belakang Ustaz nih. Al-hablu tawilun. Ya. Al-hablu tawilun. Al-habl itu kabel atau tali, boleh sama saja. Al-hablu itu tali, tawilun panjang. Di sini pakainya tawilun. Kenapa? Karena habl itu mudzakkar. Kemudian al-mistaratu tawilatun. Al-mistaratu tawilatun. Kenapa al-mistaratu pakainya tawilatun bukan tawilun? Oh, karena ternyata al-mistaratu itu muannats, maka sifatnya juga ikut berubah menjadi muannats. Yang kedua, lawan katanya al-hablu qasirun. Talinya pendek. Pakainya qasirun, bukan qasiratun. Kenapa? Karena al-hablu itu mudzakkar, tidak ada ta'mal mutahnya. Kemudian al-mistaratu bukan qasirun tetapi qasiratun, ada ta'mal mutahnya. Begitu ya cara bedakannya ya. Bahwasanya kalau bendanya mudzakkar, kata sifatnya mudzakkar. Bendanya muannats, kata sifatnya juga muannats. Kita lanjutkan. Ar-rajulu qawiyyun. Ar-rajulu qawiyyun. Laki-laki itu kuat. Pakainya qawiyyun karena mudzakkar. Kemudian al-mar'atu qawiyyatun. Al-mar'atu qawiyyatun. Mar'ah itu perempuan. Pakainya qawiyyatun karena mar'ah itu muannats. Lawannya ar-rajulu dha'ifun. Laki-laki itu lemah. Pakainya dha'ifun karena rajul itu mudzakkar. Al-mar'atu dha'ifatun. Nah, pakainya apa? Kata sifat muannats pakai tun belakangnya tak marbutah karena al-mar'atu juga muannats. Lanjut. Al-kitabu sakhinun, ya. Al-kitabu sakhinun. Kitab itu atau buku itu sakhinun, tebal.
Mudzakkar tidak ada ta'amar butohnya. Yang muannats coba al-qurrasatu sakhinatun. Al-qurrasatu sakhinatun. Pakai tun karena al-qurrasatu itu muannats. Lawannya al-kitabu raqiqun. Kitab itu atau buku itu tipis. Kalau untuk yang muannats al-qurrasatu raqiqatun. Buku tulis itu tipis. Selanjutnya al-ma'u shafin. Al-ma'u shafin. Air itu jernih, shafin itu jernih. Pakainya shafin tidak pakai tun karena al-ma' itu mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Beda kalau katanya jadi muannats. Misalkan kopi itu bahasanya al-qahwah tuh ada. Al-qahwatu shafiyatun. Ya. Ustaz, kok ada yaknya? Kan tadi shafin, harusnya kalau ada ta'amar butohnya jadi shafatun dong. Ya. Khusus untuk shafin dia ditambahin ya. Karena aslinya shafin itu tulisannya itu shafiyun. Ya. Aslinya shafiyun. Tapi ya-nya dihilangin supaya mudah diucapkan. Nah, saat ketambahan huruf tak maka ya-nya kembali. Jadi shafiyatun, al-qahwatu shafiyatun. Kopi itu jernih, kopinya jernih, enggak hitam, kopinya bening kali. Terus al-ma'u kadirun, al-ma'u kadirun. Air itu kotor atau keruh, air itu keruh. Kemudian untuk yang muannats al-qahwatu kadiratun. Ya, al-qahwatu kadiratun ada ta'amur butuhnya. Lanjut. Al-faslu nadhifun. Al-faslu nadhifun. Di sini faslun nadhifun karena sama-sama mudzakkar. Yang muannats al-hujratu nadhifatun. Al-hujratu nadhifatun. Kamar itu bersih. Al-hujratu nadhifatun. Lanjut, lawan katanya al-faslu wasikhun. Al-faslu wasikhun. Ya, kelas itu kotor. Yang muannasnya al-hujratu wasikhatun. Al-hujratu wasikhatun. Lanjut, al-mal'abu wasi'un. Al-mal'abu wasi'un. Ya. Lapangan itu luas, wasi'un. Pakai tak, enggak pakai ta marbuthah. Karena al-mal'abu mudzakkar. Kemudian as-sahatu wasi'atun. As-sahatu wasi'atun. Ya. As-sahatu itu halaman, halaman itu wasi'atun luas. Lawan katanya al-mal'abu dayyiqun. Ya, lapangan itu sempit. Dan yang muannats as-sahatu dayyiqatun. Kemudian lanjut as-sahra'u harun. As-sahra'u harun. As-sahra itu apa artinya? As-sahra itu gurun. Gurun itu panas. Kemudian al-ghabatu haratun. Al-ghabatu haratun. Hutan itu panas. Lawan katanya as-sahra'u baridun. As-sahra'u baridun. Gurun itu dingin. Kalau malam gitu kan. Terus yang muannats al-ghabatu baridatun. Kalian kalau punya tetangga namanya Bu Baridah, misalkan Bu Baridah berarti dia orangnya dingin gitu. Susah senyum, gak mau nyapa, judes. Tanya aja, Bu, namanya Baridah, ibu orangnya judes ya? Coba aja tanya. Lanjut, al-bahru amiqun. Al-bahru amiqun. Laut itu dalam. Al-bahru itu mudzakkar, maka sifatnya juga mudzakkar amiqun. Beda kalau bendanya muannats. Al-buhairatu. Buhairah itu danau. Al-buhairatu amiqatun. Selanjutnya al-bahru amiqun. Laut itu dalam, al-bahru itu laut. Amiqun dalam. Yang muannats gimana? Al-buhairatu amiqatun. Al-buhairah itu danau, amiqatun. Karena al-buhairatu muannats. Kemudian lawan katanya al-bahru dahlun. Al-bahru dahlun. Laut itu dangkal. Yang apa? Muannasnya al-buhairatu dahlatun, ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan selain kesamaan mudzakkar dengan mudzakkar, muannats dengan muannats, ya. Yaitu maksudnya jika bendanya mudzakkar sifatnya mudzakkar, bendanya muannats dengan sifat muannats, itu yang harus kita perhatikan, yang harus teman-teman perhatikan adalah
kata pertama itu harus selalu ada alif lamnya. Contohnya tadi, kalian nggak boleh bilang faslun wasi'un, tapi al-faslu wasi'un. Kalau kalian mau ngomong faslun wasi'un itu nanti ada di pelajaran yang selanjutnya. Kalian kelas 8 baru akan dibahas. Apa perbedaannya saat kalian mengucapkan al-faslu wasi'un dengan mengucapkan faslun wasi'un, itu ada perbedaannya. Ya. Untuk sementara kita seperti itu. Saat kita memulai suatu kalimat, depannya itu harus pakai alif lam, al-faslu wasi'un. Nah, ini mufrodatnya. Ada mufrodat di kanan dan di kiri ya. Nah, al-hablu tadi yang sudah kita artikan, al-hablu itu tali. Kemudian ar-rajulu laki-laki, al-mar'atu perempuan. Kemudian al-ba'u air, al-qahwatu kopi, al-mal'abu atau lapangan atau tempat bermain, as-sahra'u itu gurun, al-ghabatu itu hutan, kemudian al-bahru itu laut, al-buhairatu itu danau. Set tadi kan itu bendanya semua mufrad ya. Kalian masih ingat ya, mufrad, musanna dan jama'. Mufrad itu 1, musanna itu 2, jama' itu 3. Set itu kan tadi bendanya mufrad semua. Mudzakkar, benda mudzakkar dengan sifat mudzakkar, benda muannats dengan sifat muannats. Gimana kalau bendanya jamak, Ustaz? Nah, ini ada satu kaidah tambahan sebagai tambahan saja wawasan untuk kalian. Semua kata benda yang tidak berakal, bentuk jamaknya itu dihukumi sebagai muannats, perempuan. Benda yang tidak berakal itu seperti apa? Ya pokoknya yang selain manusia, jin dan malaikat gitulah. Contohnya meja, contohnya hewan, contohnya kelas, contohnya lapangan, sepatu, sendal, baju, kacamata, rambut, tangan, lantai, kamera, HP, muasyir, laptop, lampu, dan lain sebagainya. Nah, semua benda itu jika mereka jamak atau banyak, itu dihukumi sebagai muannats. Jadi kalau bendanya, walaupun bendanya mudzakkar, saat dia banyak dia berubah menjadi muannats. Untuk benda yang tidak berakal, maka sifatnya menjadi muannats. Contoh saja ini. Al-kitabu itu buku. Al-kitabu itu mudzakkar harusnya, tapi saat dia dirubah menjadi jamak, jamaknya Alkitab apa ayo? Jamaknya Alkitab itu al-kutubu, ya. Al-kutubu yang tadinya mudzakkar waktu mufrad, sekarang dia al-kutubu. Contohnya al-kitabu. Al-kitabu itu enggak ada tak marbutohnya, berarti mudzakkar. Nah, tapi saat dia dijamakkan, jamaknya apa? Kitab. Al-kitabu jamaknya al-kutubu. Nah, dia dihukumi menjadi muannats. Al-kutubu itu muannats. Loh kan enggak ada tak marbutohnya, Ustaz. Betul. Walaupun bentuk jamaknya itu enggak ada tak marbutohnya. Walaupun al-kutubu itu asalnya dari kata mudzakkar, tapi dia tetap dihukumi menjadi muannats. Misalkan kita mau ngomong buku-buku itu, buku-buku kan banyak. Buku-buku itu tebal, berarti kita bukan pakai al-kitabu tapi pakai al-kutubu. Sahinatun begitu. Sifatnya menjadi sifat muannats. Kenapa? Karena semua benda tidak berakal saat dijamakkan hukumnya menjadi muannats. Ya. Nih, saya kasih contoh tuh kan tadi. Al-kitabu sakhinun. Awalnya al-kitabu sakhinun. Karena kitab itu mudzakkar. Dan dia satu, kitab itu satu, dia mudzakkar sakhinun. Tapi saat dijamakkan jadi al-kutubu, dia dihukumi menjadi perempuan, maka sifatnya menjadi al-kutubu sakhinatun. Contoh lagi al-faslu. Al-faslu nadhifun. Al-faslu itu mudzakkar, maka sifatnya mudzakkar nadhifun, tapi saat dia dijamakkan, al-faslu itu jamaknya al-fusulu, dia berubah menjadi muannats. Al-fusulu nadhifatun. Sedangkan kata benda yang tidak bernyawa dihukum sesuai jenis kelaminnya. Maaf ada kesalahan di sini. Sedangkan benda-benda yang berakal, saya salah ketik, benda-benda yang berakal itu dihukumi sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi kita bedakannya antara benda berakal dan tidak berakal. Sedangkan benda-benda berakal itu dihukumi sesuai jenis kelaminnya.
minnya. Mau banyak, mau sedikit, mau 2, mau 3, mau 4, mau 100, mau 1000, itu dihukumi sesuai jenis kelaminnya. Yang diubah menjadi muannats saat dia banyak hanyalah benda yang tidak berakal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi waktu conference. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.